Hipnotis adalah fenomena yang nyata dan telah diakui secara luas dalam ilmu psikologi serta dunia medis. Meski ada banyak mitos dan kesalahpahaman, penelitian ilmiah telah membuktikan bahwa hipnotis adalah keadaan mental yang dapat diukur dan memiliki efek signifikan pada pikiran dan tubuh manusia. Berikut alasan mengapa hipnotis dianggap sebagai fenomena yang benar-benar ada berdasarkan bukti ilmiah dan pengalaman klinis. Dasar ilmiah hipnosis, melibatkan keadaan konsentrasi tinggi dan relaksasi mendalam, di mana seseorang menjadi lebih terbuka terhadap sugesti. Ketika seseorang berada dalam keadaan hipnosis, gelombang otaknya berubah, terutama terjadi peningkatan gelombang otak yang terkait dengan relaksasi, dalam atau tidur ringan. Penelitian neuroscience menggunakan alat seperti pemindaian otak dan alat pengukur aktivitas otak, menunjukkan bahwa otak dalam kondisi hipnosis berfungsi secara berbeda dibandingkan dalam keadaan sadar biasa. Penelitian oleh ilmuwan seperti David Spiegel dari Universitas Stanford menemukan bahwa otak seseorang yang dihipnotis menunjukkan peningkatan aktivitas di area tertentu, seperti bagian otak yang berperan dalam fokus dan pemrosesan informasi. Ini membuktikan bahwa hipnosis menyebabkan perubahan nyata dalam cara otak bekerja, bukan sekadar orang yang berpura-pura seperti yang diasumsikan dalam hipnotis panggung. Hipnosis klinis yang diakui medis. Hipnosis telah lama digunakan sebagai bagian dari pengobatan medis dan psikologis, dikenal sebagai hipnoterapi klinis. Dalam konteks medis, hipnosis digunakan untuk membantu mengatasi masalah seperti kecemasan, nyeri kronis, gangguan tidur, fobia, trauma, bahkan kecanduan seperti merokok. Organisasi kesehatan terkemuka di Amerika dan dunia mengakui hipnosis sebagai metode terapi yang valid dan efektif dalam pengobatan berbagai kondisi psikologis dan fisik. Studi menunjukkan bahwa hipnosis bisa menjadi alat yang efektif dalam mengurangi nyeri. Penelitian lain juga menemukan bahwa hipnoterapi dapat secara signifikan mengurangi rasa nyeri selama prosedur medis tanpa memerlukan banyak obat bius. Hipnosis juga digunakan dalam menangani trauma psikologis dengan membantu pasien mengatasi kenangan traumatis dalam keadaan relaksasi. Pengaruh sugesti pada pikiran. Salah satu alasan utama mengapa hipnosis bekerja adalah karena kekuatan sugesti. Ketika seseorang dalam keadaan hipnosis, mereka lebih mudah menerima saran atau arahan yang dapat mempengaruhi persepsi, perilaku, dan bahkan fungsi tubuh. Dalam beberapa kasus, hipnotis digunakan untuk membantu individu mengubah kebiasaan negatif, mengatasi ketakutan, atau mengatasi stres dengan memberikan sugesti yang positif. Sugesti ini tidak hanya terbatas pada pikiran, tetapi juga dapat memengaruhi fungsi fisik tubuh. Misalnya, seseorang yang dihipnotis bisa merasa hangat meski berada di ruangan dingin atau mengalami pengurangan rasa nyeri hanya melalui sugesti bahwa rasa sakitnya telah berkurang. Pada suatu pagi, Andi, seorang anak kelas 5 SD, sedang duduk di depan rumahnya sambil memperhatikan segala hal yang terjadi di sekitarnya. Ia selalu penasaran dengan bagaimana segala sesuatu bisa bekerja di dunia ini. Saat itu, ibunya memanggil dari dalam rumah. "Andi, tolong ambilkan barang-barang belanjaan ini ya." Andi segera bangkit dan mencoba membawa 2 kantong penuh belanjaan. Ternyata, kantong-kantong itu cukup berat, dan ia merasa kesulitan mengangkatnya. "Aku ingat pelajaran di sekolah tentang hukum Newton," gumam Andi. Semakin besar massa benda, semakin besar gaya yang dibutuhkan untuk mengangkatnya. Jadi, kantong yang berat ini butuh lebih banyak tenaga. Akhirnya, ia membawa kantong itu satu persatu sesuai dengan apa yang sudah diajarkan gurunya. Saat hendak masuk rumah, sebuah apel terjatuh dari kantong belanjaannya. Andi melihat apel itu jatuh lurus ke tanah. "Oh, ini karena gravitasi," serunya. Isaac Newton mengatakan bahwa semua benda akan jatuh ke tanah karena adanya gaya tarik gravitasi. Ia merasa senang bisa melihat langsung bagaimana hukum sains yang ia pelajari terjadi dalam kehidupan nyata. Selesai membawa belanjaan, Andi pergi ke dapur, di mana ibunya sedang merebus air untuk teh. Ia memperhatikan panci air yang mulai mengeluarkan uap. "Ini pasti hukum termodinamika," pikirnya. Air memanas dan berubah menjadi uap karena panas berpindah dari kompor ke air. Energi tidak bisa hilang, hanya berubah bentuk. Setelah membantu ibunya, Andi pergi ke kolam renang di belakang rumah. Ia menceburkan diri ke dalam kolam dan merasa tubuhnya ringan. "Ah, ini pasti karena hukum Archimedes. Aku bisa mengapung di air karena gaya angkat air yang sebanding dengan berat tubuhku." Di sore harinya, Andi bermain layang-layang di taman bersama teman-temannya.
Saat berlari untuk menerbangkan layang-layang, angin tiba-tiba bertiup kencang, membuat layang-layang itu terbang lebih tinggi. Ini pasti karena hukum Newton ketiga, Andi menjelaskan kepada temannya. Setiap aksi memiliki reaksi. Saat kita menarik benang layang-layang ke bawah, angin mendorongnya ke atas. Menjelang malam, Andi menyalakan lampu kamarnya dan bersiap untuk tidur. Ia memandang bohlam yang menyala terang dan berpikir, listrik yang mengalir ke lampu ini adalah contoh dari hukum elektromagnetik yang kita pelajari. Tanpa hukum ini, kita tidak akan bisa menikmati cahaya di malam hari. Andi tersenyum puas. Ia menyadari bahwa semua hal di sekitarnya bekerja sesuai dengan hukum-hukum sains. Ia tak sabar untuk belajar lebih banyak lagi dan melihat bagaimana hukum-hukum tersebut terus berperan dalam kehidupan sehari-harinya. Jono datang ke party di rumah Ardi. Ardi teriak ke seisi rumah, pulsa gratis tiap bulan untuk selamanya bagi yang berani ikut ujian dari gue. Ada yang penasaran nanya ke Ardi tentang ujiannya. Ardi bilang, pertama, lo harus habisin anggur merah segalon sekaligus. Kedua, anjing Doberman gue sakit gigi di kandang belakang. Lo harus cabut pakai tangan lo. Ketiga, ada cewek cakep nunggu di kamar atas yang belum pernah terpuaskan sebelumnya oleh pria manapun. Lo harus buat dia enak. Jono berkata, gila kali ngabisin amer segalon. Bisa liau gue. Awalnya, Jono nggak minat ikutan, tapi setelah mican-mican doi teriak, mana segalon amernya? Ardi girang banget dan bawain amernya. Semua juga udah sorak-sorai. Jono langsung aja hajar itu amer. Jebret, abis segalon. Abis itu, Jono langsung ke kandang di halaman belakang. Semua orang di dalam dengar suara mengerikan. Jedar-jedor, jedar-jedor, berkali-kali. Wah, gokil. Lalu, semua hening. Jono balik lagi ke dalam rumah. Bajunya udah sobek compang-camping, penuh luka. Terus dia nanya ke Ardi, mana cewek yang kata lo tadi sakit gigi? Pada suatu malam di sebuah pesta, seorang istri memergoki suaminya selingkuh. Marah, dia langsung menyuruhnya pulang. Di perjalanan, dia sudah tidak sabar mengemas barang-barang suaminya dan mengusirnya dari rumah. Tiba-tiba, ada polisi di belakang mereka menyalakan sirene. Suaminya pun menepi. Polisi berkata, "Pak, Anda melaju dengan kecepatan 90 mil per jam." Dia berusaha mengelak. "Tapi saya sudah setel cruise control di 70 mil, Pak." Sang istri mendapatkan ide berkata, "Sayang, bukannya mobil ini nggak punya cruise control?" Mendengar itu, polisi langsung menulis surat tilang. Kesal, dia menoleh ke istrinya dan berkata, "Bisa diam nggak?" Istrinya lanjut berkata, "Untung kamu juga udah simpan HP kamu." Polisi itu kemudian menulis surat tilang kedua. "Baik, Pak. Ini surat tilang untuk ngebut dan berkendara sambil main HP. Dan saya juga lihat Anda nggak pakai sabuk pengaman." "Iya, tadi saya lepas untuk ambil dompet, Pak," jawabnya. "Sayang, bukannya kamu nggak pernah pakai sabuk pengaman?" ucap istrinya. Polisi pun memberikan tiket ketiga. Suaminya mulai emosi dan berkata ke istrinya, "Kamu bisa diam nggak?" Polisi itu berkata, "Pak, tolong tenang." Sang istri tidak bisa menahan tawanya. Dia lalu berkata, "Oh, jangan khawatir, Pak. Dia memang selalu begini kalau lagi mabuk." Alam bawah sadar memiliki banyak hal menarik yang mungkin belum kita sadari. Misalnya, ia bekerja secara otomatis untuk memproses informasi sehari-hari, seperti ketika kita mengemudi di rute yang sudah biasa kita lewati. Alam bawah sadar juga mengendalikan sebagian besar kebiasaan, emosi, dan perilaku kita tanpa kita sadari. Kebiasaan yang kita lakukan, seperti cara berjalan atau berbicara, seringkali berasal dari alam bawah sadar. Inilah mengapa kebiasaan sulit diubah, karena sudah tertanam dalam diri kita. Selain itu, alam bawah sadar menyimpan memori jangka panjang, termasuk pengalaman masa kecil atau peristiwa yang pernah kita alami, meskipun kita mungkin sudah melupakannya. Mimpi juga seringkali merupakan hasil dari kerja alam bawah sadar. Beberapa ahli percaya bahwa mimpi adalah cara pikiran kita memproses emosi atau masalah yang belum terselesaikan. Selain itu, reaksi emosional kita terhadap situasi tertentu, seperti rasa takut atau kegembiraan, bisa muncul dengan cepat tanpa kita berpikir terlebih dahulu, karena alam bawah sadar yang memicunya. Alam bawah sadar juga berperan besar dalam kreativitas. Banyak seniman atau penulis yang mendapatkan inspirasi ketika mereka tidak sedang berpikir keras, seperti saat sedang rileks atau bahkan dalam tidur. Sementara itu, dalam kondisi hipnosis, alam bawah sadar menjadi lebih terbuka terhadap sugesti, sehingga bisa digunakan untuk membantu mengubah kebiasaan buruk atau mengatasi rasa cemas. Secara umum, alam bawah sadar memainkan peran penting kehidupan kita, meskipun kita jarang menyadari pengaruhnya. Suatu hari Paijo pulang pagi dari kerjanya, dan ketika tiba di rumah, dia mendengar bunyi aneh dari atas kamarnya. Dia berlari ke atas dan menemukan istrinya yang sedang telanjang di kasur, berkeringat dan terengah-engah. Dengan panik, Paijo bertanya, "Ada apa sayang?"
Aku terkena serangan jantung, Mas. Paijo yang panik kemudian berlari ke bawah untuk segera menelepon rumah sakit. Persis ketika dia mulai memencet nomor, tiba-tiba anaknya yang berumur 4 tahun datang dan berkata, Papa, Paman Tejo bersembunyi di lemari dan dia nggak pakai baju. Paijo membanting telepon dan berlari ke atas, melewati istrinya yang berteriak-teriak. Dia membuka pintu lemari dan ternyata di sana memang benar. Ada saudaranya bersembunyi dengan telanjang bulat dan ketakutan di sudut lemari. Dasar, kamu tak berperasaan sekali, Tejo. Istriku sedang terkena serangan jantung dan kamu malah lari-lari dengan telanjang dan nakutin anakku lagi. Seorang wartawan ditugaskan untuk meliput sebuah kecelakaan di sebuah desa. Sesampainya di lokasi kecelakaan, ternyata sudah ada banyak orang yang mengerumuni kejadian tersebut. Wartawan itu tidak dapat menerobos kerumunan, bahkan tidak dapat melihat korban yang ada. Akhirnya dia berpikir sejenak untuk bisa menerobos kerumunan yang ada. Akhirnya sang wartawan mendapatkan ide. Minggir, minggir semua. Saya ayah korban. Serunya, Saya minta jalan, tolong minggir. kerumunan itu membiarkan dia lewat, dan semua mata terarah pada wartawan tersebut. Dia berjalan mendekat, kemudian lebih dekat, dan sangat dekat. Ia terpana melihat korban tersebut, ternyata adalah seekor anak monyet yang tidak berdaya. Seorang pria merasa sangat kelelahan setelah mengendarai mobil sepanjang malam. Dia memutuskan berhenti di pinggir jalan untuk istirahat dan tidur sebentar. Baru mau memejamkan mata, tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk jendela mobilnya. Terlihat ada seorang pejogging dengan wajah tersenyum. Orang itu bertanya, "Maaf Pak, sekarang jam berapa?" "Jam 8:14, jawab pria itu. Orang itu pun berterima kasih dan pergi. Baru saja dia memejamkan matanya kembali, tiba-tiba ada seorang wanita pejalan kaki lain mengetuk jendela mobilnya dan bertanya, "Numpang tanya Mas, sekarang jam berapa?" "Setengah 9, jawab pria itu. Karena kesal, dia menempelkan secari kertas di jendela mobilnya yang bertuliskan, "Aku tidak tahu sekarang jam berapa." Baru beberapa menit memejamkan mata, pria itu sekali lagi dikejutkan oleh suara ketukan di luar jendela. Dia terpaksa membuka jendela mobilnya, kemudian dengan kesal dia berteriak kepada seorang pemuda yang berdiri di luar mobilnya, "Ada apa?" Pemuda itu menjawab, "Oh, saya cuma mau ngasih tahu, sekarang jam 8:40. Rasa takut adalah respons alami manusia sebagai mekanisme perlindungan. Secara evolusioner, rasa takut membantu kita bertahan hidup dengan memberikan sinyal peringatan terhadap bahaya atau ancaman. Ketika merasa takut, tubuh merespons dengan melepaskan hormon seperti adrenalin yang mempersiapkan kita untuk menghadapi atau melarikan diri dari situasi berbahaya, respons fight or flight. Takut melindungi diri dengan membuat kita lebih waspada terhadap ancaman potensial, sehingga bisa menghindari bahaya yang mengancam keselamatan. Pengalaman menakutkan juga mengajarkan untuk menghindari situasi serupa di masa depan, karena seringkali terkait dengan ingatan tentang kejadian traumatis atau berbahaya. Rasa takut tidak hanya terkait dengan ancaman fisik, tetapi juga ketakutan sosial, seperti takut ditolak